warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, mohon maaf ya, mengganggu waktunya sebentar. Mungkin ya agak lama karena ada beberapa slide nantinya yang akan kami tayangkan mengenai 7 jurus BK hebat. Di sini ternyata setelah kami mempelajari bukan hanya Bapak Ibu guru BK saja, tetapi setiap Bapak Ibu guru juga wajib mampu atau wajib mempunyai ilmu-ilmu yang diterapkan di dalam BK. Karena ini sebagian besar adalah ilmu dasar ketika kita menjadi orang tua di sekolah kita atau menjadi guru sebagai panutan atau sebagai figur yang pantas dan seharusnya patut ditiru oleh anak-anak kita dan peserta didik kita. Tujuan dan agenda memahami dan mengimplementasikan 7 jurus BK hebat di sini adalah peran guru BK dan stakeholder. Pentingnya kolaborasi dalam mendukung perkembangan siswa secara efektif. Tujuan presentasi ini adalah memahami 7 jurus untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling. Agenda presentasi menyajikan 7 jurus sebagai panduan praktis bagi guru BK, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Terima kasih Bapak Ibu tamu yang sudah hadir berkenan untuk menghadiri diseminasi saat ini dan pagi ini. Jurus 1, mengenali potensi siswa. Jadi kita di dalam BK ada yang harus digali, potensi siswa. Tetapi kita harus mengenali dulu apa itu potensi siswa untuk masa depan yang cerah tentunya ya. 1, kita mungkin sudah melakukan angket sebelum kita memberikan pembelajaran melalui layanan atau RPL. Kalau di Bapak Ibu guru mapel apa nih? RPP. Asesmen minat dan bakat. Proses mengenali bakat dan minat siswa itu melalui observasi dan aktif. Di sini kita menggunakan angket minimal yang ada di dalam pertanyaan angket tersebut. Kita tertera 50 pertanyaan dan mencakup beberapa materi yang bisa kita sampaikan dalam 1 tahun atau 2 semester. Dan observasi perilaku ini kita juga menanamkan hampir setiap hari, bahkan bisa jadi setiap ada kejadian pun ada observasi atau pengamatan perilaku yang khusus tentunya bagi anak-anak kita yang mempunyai kecerdasan khusus. Maksud kami di sini kecerdasan khusus adalah beberapa siswa yang cenderung notabene yang sewu konotipnya agak mungkin dibandingkan dengan anak-anak yang biasa saja, mungkin konotasinya nanti itu negatif bagi sebagian Bapak Ibu guru. Alah bocah iki meneh, mungkin yang sering terlambat, mungkin yang sering tidak masuk, mungkin yang sering alasan untuk keluar dan lain sebagainya. Tetapi bagi kami itu adalah anak-anak yang super aktif. Karena apa? Mempunyai ide-ide brilian yang setiap harinya bisa berganti untuk membuat alasan kepada Bapak Ibu guru. Dan tentunya di situ pun juga ada anak yang lebih istilahnya cerdas daripada anak-anak yang biasa hanya sekedar masuk, nurut, atau bahkan kurang aktif. Yang penting aku teko atau hadir, ada di kelas dan absen.
yang penting aku munggah. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Dan observasi perilaku ini mengamati perilaku siswa di kelas untuk memahami potensi dan kebutuhan mereka. Dan identifikasi potensi siswa ini kita menggunakan hasil observasi dan asesmen tersebut untuk merancang dukungan yang tepat. Kemarin saya sudah melakukan di beberapa kelas. Yang pertama itu di kelas TE. Kelas TE alhamdulillah rata-rata hasilnya banyak, sekitar 58% itu dari 35 siswa berkemampuan kinestetik. Jadi mereka mampu menerima pembelajaran itu dengan teori, dengan praktek. Jadi sedikit teori tapi langsung praktek. Dia lebih nyentel ternyata kalau langsung praktek. Ada juga ini beberapa kemampuan. Ada yang cerdasnya itu interpersonal dan intrapersonal. Cerdas interpersonal dan cerdas intrapersonal ini ada masing-masing. Dari cerdas interpersonal ini 10% dan cerdas intrapersonal ini 15%. Ada juga yang cerdas visual spasial. Dari beberapa hasil yang kita dapatkan, ternyata anak lebih mudah menerima untuk sesuatu hal yang langsung dipraktekkan, tapi sedikit teori. Seperti halnya nyun sewu, ketika anak di rumah merasa kurang nyaman, mungkin tiap hari sudah ditukani bapak ibunya, mungkin menurutnya kurang patuh atau kurang manut sama bapak ibunya. Tetapi di sekolah juga kita sudah membleder ya, pakai kata-kata mungkin, wah ini bocah kurang pas terus kan gitu. Tiap hari diberikan literasi tapi isinya wejangan dan wejangan terus. Hampir setiap bapak ibu guru yang kita maju di depan memberikan wejangan. Piye carane anak iki ben manut. Dan sewu bapak ibu, kita tidak mencetak batu bata ataupun batu genteng ya, yang sudah ada cetakannya, dipres atau mungkin batik pres itu, batik cetak itu. Tidak. Anak mempunyai karakteristik sendiri. Anak mempunyai keunikan sendiri. Yang satu rahim aja berbeda karakter, apalagi yang beribu-ribu rahim. Gimana buatan Bapak Ibu? Dari situ. Sedang kita sendiri pun juga berbeda satu sama lain. Kita pun nggak mau kan disamakan kan gitu. Dari situ kita harusnya bisa belajar. Aku beda karo kancaku kan gitu. Mungkin dia dengan beberapa teori bisa masuk, tapi ternyata anak-anak kita berbeda. Harus punya praktek, harus langsung praktek seperti itu. Setelah praktek, lalu baru dia, oh ngehnya di sini, mudengnya, pahamnya di sini. Ternyata setelah seperti ini ada seperti ini. Jadi kadang anak itu harus tersandung terlebih dahulu baru paham tentang apa toh akibatnya setelah saya melakukan pelanggaran. Meskipun kita setiap harinya sudah memberikan wejangan, sudah memberikan pengarahan, tapi mungkin anak kita jenuh, butuh kenyamanan. Aku ini janjane pengen curhat ning sopo kan. Aku janjane ini pengen cedak ning sopo. Kadang anak pun sering, saya itu siapa, saya itu mau apa kesini. Jadi cari kenyamanan terlebih dahulu. Dan rata-rata anak saya tanya, dari beberapa kelas yang saya ampu, ke sekolah itu yang penting happy. Saya bisa lupa masalah di rumah,
Saya datang ke sini dengan berbagai macam guru. Saya ada beberapa dengan guru itu dekat, Bu. Saya bisa nyaman. Ada yang saya anggap kakak, ada yang saya anggap ibu, pengganti ibu saya, bahkan yang saya ada yang orang tuanya sudah meninggal. Saya nyaman, Bu, dengan bapak itu. Saya nyaman, Bu, dengan ibu itu. Silakan. Nah, yang penting kita sebagai guru bisa jadi tempat curhat anak-anak itu kita yang saya mboten ember. Jadi kita ada menaruh rasa percaya anak itu tidak kita salah gunakan dan tidak disebarluaskan. Karena itu termasuk kode etik kita, Bapak Ibu. Jadi kadang anak itu merasa nyaman dengan kita karena apa? Mereka itu merasa aku wis percaya, aku wis plek. Jadi aku nyaman cerita dengan beliau gitu. Jadi kita harus bisa menjaga rasa percaya anak, bagaimana anak bisa berkembang dan tumbuh di sekolah ini. Selain tadi 8 jenis kecerdasan, di sini juga ada jurus 2, teknik mengelola emosi. Namun dalam gaya belajar tadi kita harus bisa untuk benar-benar menyeleksi, dan ini pun bisa diterapkan untuk kita semua, Bapak Ibu. Jenengan punya RPP, kami punya RPL sebagai layanan. Nah, itu kita pernah berlatih, Bapak Ibu. Di aula dulu kita menggunakan Aku Pintar. Dibuka di Google Chrome ya. Itu Aku Pintar. Itu bisa di situ kita tes. Sama hasilnya seperti apa yang kita kerjakan juga seperti itu juga soalnya, tapi masing-masing anak juga menerima soal yang berbagai macam. Tidak plek sama gitu dengan kita itu tidak. Tapi dari situ kita bisa melihat untuk wali kelas atau guru wali dan guru BK kita bisa berkolaborasi, mengetahui oh anak kita jenisnya ini tadi visual, oh anak kita jenisnya ini tadi kinestetik, atau bahkan mungkin sosial. Dalam satu kelas ada beberapa jenis kecerdasan tadi, Bapak Ibu. Setelah mengenali gaya belajar tadi, Bapak Ibu, kita bisa menerapkan ya untuk uji coba. Mungkin anak-anak kita yang sedang membawa HP, atau mungkin setelah pembelajaran produktif, atau mungkin kita khusus mohon izin untuk anak-anak tersebut melakukan praktek tadi untuk menguji coba bagaimana hasilnya. Itu nanti bisa dituliskan di selembar kertas, jadi kita bisa, atau mungkin ada yang lebih canggih lagi sekarang pakai Google Form, kamu isikan linknya di sini. Ini ada kinestetik berapa, visual berapa, nanti persentasenya ada di situ. Terus itu sesuai nggak hasilnya, keterangannya di situ dengan diri kamu. Kemarin ada anak yang bilang, Bu, ini tidak sesuai dengan saya. Ada 2 anak saya temukan seperti itu. Yang satu anak di DKV, yang satu anak di TI. Kenapa nak kok nggak sesuai, saya tanya. Saya itu sukanya mendengarkan musik, baru bisa belajar, bukan kinestetik yang langsung prakteknya. Nah tadi dijawab apa di saat mengisi? Sudah saya jawab sesuai dengan isi hati saya, Bu. Dan pikiran saya seperti ini, tapi hasilnya seperti ini. Berarti kita harus lebih mendalami lagi. Dia kadang mempunyai nyon sewu 2 kepribadian, ada kebimbangan di situ. Kadang belum bisa jujur pada diri sendiri. Apa yang dipikirkan, apa yang di dalam hati dengan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan masih berbeda. Itu yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Mungkin lelah dengan 1.200 anak atau 1.300 anak atau siswa di sini. Bahkan kita sudah dibagi jobdesknya masing-masing.
Satu wali kelas 35 anak. Bahkan sekarang alhamdulillah ada istilahnya guru wali. Kita bisa berkolaborasi. Ya caranya supaya anak itu merasa lebih nyaman, lebih aman, mendapatkan sosok orang tua pengganti orang tua di rumah. Oke, kita memasuki teknik mengelola emosi Bapak Ibu. Dari tadi aplikasi yang Aku Pintar tadi yang bisa diterapkan dan diuji coba ke anak, dan melalui hasil tersebut alhamdulillah sekitar 90% itu menemukan kecocokan ya Bapak Ibu. Meskipun ada tadi 2 anak yang kurang cocok. Nah, dari situ kita ada teknik mengelola emosi untuk siswa yang lebih baik. Kelola emosi di sini juga ada rumusnya Bapak Ibu. Dari sini mungkin Bapak Ibu punya selembar kertas. Ibaratnya kertas itu adalah hati siswa kita. Ada sedikit cerita Bapak Ibu mengenai kondisi kita. Bisa jadi itu hati kita dulu yang kita asah sebelum kita mengasah hati anak didik kita. Ketika kita berangkat pagi, waktu sudah mepet, kita terkena halangan, ban bocor dan bensin habis. Padahal itu sudah dekat sekali dengan jarak lokasi sekolah kita. Perasaan kita bagaimana Bapak Ibu? Sedih. Sedih. Sebel. Alhamdulillah sudah dekat. Reaksi yang akan jenengan berikan pada kertas tersebut apa Bapak Ibu? Dielus-elus, dikremes jika sebel, atau mungkin jengkel jika disobek. Kalian bisa membayangkan ada rasa kesel, wis kesusu kok ngomah, dia caranya ben iso tepat waktu, syukur ora terlambat kan. Dengan berbagai macam rintangan yang ada di rumah, apalagi khususnya yang ibu-ibu ya, dengan segala keriuhan yang ada, yang mungkin bapak-bapak juga ada keriuhan kan gitu. Dari sini kita belajar dengan tanggapan atau reaksi yang kita lakukan setelah kita mendapatkan musibah. Bagaimana cara kita menghadapinya? Setelah kita lakukan dengan kertas tersebut, hati kita ini bisa disobek, bisa diremet, bisa cuma dielus-elus. Sabar, alhamdulillah sudah lebih dekat kan. Ada lagi, apakah Bapak Ibu juga merasa menyesal dengan sudah melakukan kertas tersebut? Ada penyesalan nggak Bapak Ibu setelah diremet sebel tadi, setelah disobek merasa jengkel tadi? Kalau dielus mungkin disabari tadi ya, alhamdulillah. Tapi dengan sedih tadi mungkin ketetesan air mata kan gitu, basah, mungkin bisa jadi bolong kan gitu. Sikap kita bagaimana? Ada nggak rasa penyesalan di dalam diri kita? Jika kertas itu adalah siswa kita, bagaimana kita harus bersikap? Ada siswa kita masuk kelas terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Kita kadang nggak mau tahu alasannya. Padahal anak tersebut tadi mungkin sudah dihukum lari 5 kali, mungkin sudah push up, dan mungkin juga belum sarapan, atau mungkin hari kemarin siang juga belum makan. Kita nggak tahu. Dari situ kita belajar reaksi apa yang kita berikan ke anak tersebut tanpa harus tanya dan apa, silakan minta surat izin masuk dulu. Oke, keluar. Sedih nggak anak tersebut? Ya mungkin ada sedih.
Mungkin juga wiki, alah, dunyong, ada juga seperti itu. Baik Bu, dengan segumpal gundokan tadi, dongkol atau jengkel atau lagi istilahnya menghela nafas, alhamdulillah masih penting apa itu lebu. Ada juga yang sabarnya seperti itu anak-anak. Setelah minta izin dari guru piket, dia masuk lagi bawa surat izin. Permisi Bu, Pak, ini suratnya. Oke, silakan duduk. Dia mau bercerita tapi belum ada kesempatan karena langsung dipersilakan duduk. Dan bapak atau ibu guru yang ada di depan tidak menanya kenapa nak atau ada apa nak, seperti itu. Itu kadang keliru kita di situ. Kadang langsung mengejas ke anak. Ah, kowe gaweanmu mau terlambat. Ah, kowe gaweanmu tak ada alasan. Seperti itu. Selang 10 menit 15 menit ada pamannya datang ke sekolah, diantar guru piket untuk menemui anak tersebut masuk ke dalam kelas, menyampaikan alasan kenapa anak tersebut tadi terlambat. Dan ini pamannya tadi yang datang harus menjemput anak tersebut karena bapaknya meninggal. Ternyata anak tersebut terlambat adalah setiap harinya merawat orang tuanya yang sakit. Padahal bapak atau ibu guru yang ada di dalam kelas tadi kan responnya sudah jengkel ya, sudah tidak mau tahu apa alasan dia. Terus bagaimana dengan kita seorang pengajar? Adakah rasa penyesalan di dalam diri kita ketika kita sudah mengejas anak tersebut? Gelo orang bapak ibu kan gitu. Kecewa enggak? Tanpa harus tanya kenapa, mengapa, ada apa. Yang kita harus tumbuhkan di sini adalah empati. Bagaimana anak tersebut bisa nyaman. Ternyata ujian anak tersebut lebih besar daripada mungkin apa yang kita alami di kesekian hari. Mengelola emosi, kita bisa meredam dengan mungkin teknik pernapasan. Teknik pernapasan ini membantu siswa juga untuk mengatasi kecemasan dan stres secara efektif. Emang bocah stres Bu? Iya, bocah ada kesetresan juga Bapak Ibu. Penat. Mungkin kalau jam kosong mereka gunakan untuk tidur, untuk ngasuh atau istirahat. Tetapi dibalik itu semua yang saya Bapak Ibu, kita nggak tahu apa yang terjadi di rumah mereka, apa yang terjadi di setiap harinya mereka, apa yang terjadi dengan kehidupan mereka yang mereka hadapi. Ternyata ada yang harus merawat dua adiknya yang kecil. Ternyata ada juga yang sewu yang makan itu nunggu dikasih tetangga. Saat ini masih ada yang seperti itu Bapak Ibu. Ada juga yang sewu yang bapak ibunya sudah meninggal. Atau ada juga ternyata banyak kan di sini itu adalah korban dari perceraian atau mungkin bapak ibunya sudah pisah, masing-masing sudah berkeluarga juga ada, dan dia bingung mau ikut siapa, akhirnya dia tinggal semua di rumah sendiri, mungkin hanya pengawasan dari tetangga atau saudara. Banyak hati-hati yang kosong di sini Bapak Ibu untuk anak-anak kita. Di sini kami pernah menerapkan juga dan sering menerapkan mengenai konseling kelompok, berbagi perasaan. Konseling kelompok ini memberikan ruang bagi siswa-siswi kita untuk berinteraksi dan berbagi pengalaman, saling curhat. Tetapi yang kami temukan Bapak Ibu di lapangan,
jarang yang curhatnya itu los atau apa adanya. Masih ada yang ditutupi jika dengan temannya. Tetapi alhamdulillah ada yang cocok dengan Bapak Ibu guru sekalian. Mereka bisa menumpahkan segala perasaannya, bahkan mungkin sampai nangis. Nggak semua anak bisa nangis Bapak Ibu, tapi ketika anak itu sudah bisa nangis dan kita biarkan dulu nangis dulu, insya Allah bisa legowo. Kita hanya menjadi tempat kalau nunggoni dek nangis, kiki dek wes seneng Bapak Ibu. Jadi mereka itu udah seneng. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Bahkan mungkin ada yang jadi tempat curhat, mungkin melalui WA. Karena apa? Anak tersebut merasa nyaman Bapak Ibu dengan panjenengan semua. Namun yaitu tadi, kami minta tolong dan kami mengharapkan kita bisa menjaga kepercayaan anak tersebut untuk tidak disebarluaskan atau menjadi bahan perbincangan. Ikon kami ketenangan untuk emosi positif. Nah, ikon ini merepresentasikan pentingnya ketenangan di dalam mengelola emosi secara positif. Membangun ketahanan mental siswa melalui motivasi dan rencana perbaikan. Tadi di dalam mengelola emosi ada rumus juga yang rumusnya adalah pro, yaitu P tambah R tambah O. P-nya adalah peristiwa, R-nya adalah respon, dan O-nya adalah output. Outputnya itu kita. Jadi bagaimana nanti kedepannya itu siswa itu menjadi positif. Kalau respon kita itu sudah negatif, pasti yang datang juga outputnya nanti negatif. Peristiwa itu yang dihadapi oleh siswa kita. Lah kok kowe meneh ngopo to rene iki kan. Ngopo iki kan gitu. Ada sesuatu hal seperti itu yang sering terucap oleh kita. Karena apa? Mungkin kita juga bosan lihat anak kayak gitu. Tapi ternyata kita tidak boleh bosan karena itu juga titipan yang harus kita benahi, yang harus kita didik, yang harus kita bina, yang harus kita naungi. Bagaimana anak tersebut bisa aman, nyaman, dan hingga berkembang dan bertumbuh tadi. Jadi diharapkan nanti hasilnya, outputnya itu positif. Jadi respon kita wajib dan harus positif. Membutuhkan kesabaran yang luar biasa memang Bapak Ibu. Tetapi itu ternyata wajib hukumnya bagi kita sebagai orang tua. Dari situ Bapak Ibu, entah peristiwa apa yang sudah dialami anak kita, banyak sekali mungkin di bawah sadar atau kesadaran kita ataupun di atas frekuensi kita ya. Kadang anak itu ternyata bebannya lebih berat daripada apa yang sudah kita alami. Mungkin kita alhamdulillah masih ada Bapak Ibu, masih ada simbah. Amanlah ketika kita masih punya seorang ibu. Wes seperti halnya saya yang sewu. Amanlah, aku jadi ibu. Tak titipi anakku dulu daerah hubungan. Tapi bagi yang tidak, pasti itu juga perjuangan besar. Masih harus yang sewu cari rewang. Dia nek cocok kan, nek enggak. Kok dojo anakku dulu nyoba tidur, kamarnya seperti itu. Ada kewaspadaan juga sama. Halnya orang tua ketika mau memasukkan anaknya ke sekolah kita. Kono apik ra ya, ini apik ra ya. Ada perbandingan beberapa sekolah. Wes lah sekolah kono, sing penting ketompo sik. Wes dok ning kono wae, cedak, kamare seperti itu.
ini Bapak Ibu, kemarin saya bertanya kepada siswa kita, siapakah yang pernah mengalami kegagalan? Seperti halnya kita Bapak Ibu, pernah tidak kita mengalami kegagalan? Dalam hal apa Ibu? Masuk kuliah. Pengennya negeri tapi nggak jadi. Tapi alhamdulillah keterima di swasta favorit ya. Kegagalan 1. 3 alumni yang sama. Mungkin saya satu alumni dengan Pak D. Dan itu bukan kegagalan bagi saya. Nah, dari situ mungkin kegagalan yang lain Bapak Ibu, daftar CPNS. Bapak Ibu pernah daftar CPNS? Yang lolos alhamdulillah deh, sekali daftar langsung lolos kan gitu. Lolos Tanpa harus berpikir ulang, tanpa harus bagaimana dan bagaimana kan gitu. Ada juga yang mungkin sudah kelihatan dulu. Berapa tahun? Terus mengalir, langsung jadi PNS. Alhamdulillah. Tetapi bagi kita, saya sendiri mengalami daftar seperti itu 4-5 kali. Alhamdulillah. Saya butuh resiliensi juga. Biar caranya aku bisa bangkit. Nek aku kepikiran terus, aku bakal bangkit dari sini. Aku terpuruk terus nanti. Dan saya tidak akan pernah maju. Prosesnya bagaimana Bapak Ibu? Jangan setelah mengalami kegagalan untuk bangkit niku pripun? Mematangkan semangat saya, kan emang rencana saya, cita-cita saya dulu menjadi guru. Kalau saya kok putus asa ya akhirnya nanti pengen jadi guru gitu. Harusnya walaupun nggak diterima di negeri nggak apa-apa lah, yang sepenting bisa kuliah di swasta ya nggak apa-apa. Terus yang saya ambil juga kemarin juga pendidikan juga, jadi mematangkan hati pikiran saya. Pokoknya prinsip kemarin cita-cita saya ini terus didukung sama orang tua, jadi ya saya pilih di swasta yang legowo. Alhamdulillah, legowo Bapak Ibu, legowo. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Andri? Oh, selalu terpenuhi. Pak Ayis, pernah mengalami kegagalan bagaimana untuk bangkitnya? Sama kayak begitu. Kenapa masih sama sih Bu? Kata aku saya. Ya, putus cinta. Mau gak Ibu? Putus cinta. Primo nih. Menarik ini. Putus cinta. Pengalaman. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kan jadi Ibu. Tadi kan beberapa teman-teman mengatakan waktu ditanya pernah mengalami kegagalan nggak? Pernah. Rata-rata itu mesti jenjang karir. Saya jenjang karir mah kalau gagal biasa buat saya. Dan gitu. Sudah sering gagal. Tapi saya itu malah yang berkesan itu kalau gagal itu malah gagal cinta. Ini saya membangkitkan semangat bapak-bapak itu. Dan juga Biar tambah bersemangat. Dulu pernah dekat dengan seseorang yang kebetulan saya sudah kuliah, jadi saya merasa bahwa menang loh, Pak, ya ini nanti endingnya nanti membangkitkan semangat lagi. Dulu pernah dekat dengan seseorang
Kebetulan saya kan waktu itu masih sudah kuliah, bukan masih. Karena saya pikir kuliah itu sudah termasuk dewasa, maka dulu saya berpikir, oh dengan orang ini saya nanti akan menikah. Itu awalnya. Kebetulan orangnya ganteng, putih, tinggi lah pokoknya, teriak banget gitu loh. Maaf ya Pak, jadi yang berkulit agak tidak putih saya tidak selera. Saya sukanya yang putih-putih. Jangan tersinggung yang merasa putih. Ya. Jadi gitu, dulu karena merasa saya sudah dewasa, kok ini orang kok dekat dengan saya, kebetulan kenal dengan orang tua itu juga baik, orang tua menerima, tapi ternyata kok akhirnya gagal, tidak jadi. Waktu itu saya merasa kayaknya kok hidup saya hancur. Masya Allah. Lah, terus bagaimana aku belum kenal kalau bojoku itu sebelum suami saya. Berarti bukan dari ini ya? Bukan dengan yang suami saya happy ending pokoknya. Yang saya ceritakan yang gagal ya. Kalau Mbak Indah menanyakan bagaimana cara membangkitkannya, saya waktu itu mendekatkan diri pada Allah. Tenang loh. Jadi saya itu karena saking cintanya, saya terus ingat berarti saya ini karena kurang begitu dekat dengan Allah, terlena dengan manusia ini, saya kan lupa. Jadi saya dulu salat malamnya itu terlena. Lah kok kesalahan saya yaitu ya sudah saya membangkitkannya itu dengan lebih menggiatkan lagi sholat malam saya. Terus saya pasrah sama Allah, tapi saya tetap mintanya gini sama Allah, ya Allah pokoknya saya kasih jodohnya yang seperti dia wajahnya. Tapi yang matanya jelek-jelek jangan. Alhamdulillah kabul. Jadi gitu, intinya pokoknya mendekatkan diri pada Allah. Semangat kita itu biar kita itu legowo. Mintakan sama Allah, jadi pokoknya rada maksa sama Gusti Allah, akhirnya kan keturutan. Gitu ya Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Oke Bapak Ibu, kegagalan setiap langkah, setiap proses pasti ada. Kita dapat hadiah. Yang kita lihat jangan hadiahnya Bapak Ibu. Aduh temanku dapat hadiah dari BPD, mungkin saat itu mobil Ayla, mungkin saat itu Admax gitu. Yang saya lihat atau yang kita lihat ampun hadiahnya, tapi kita juga harus lihat kesedihan apa atau proses apa yang sudah beliau alami. Cara kita bersyukur salah satunya dari situ Bapak Ibu. Dan ketika kita kehilangan itu sangatlah sedih. Benar seperti Bu Mami, Bu Indri, luar biasa besar. Ada prinsip untuk kita maju yang kita harus pegang. Dari Bu Indri keteguhan, bisa legowo juga. Yang penting aku sekolah, yang penting cita-citaku kabul. Sama dengan Bu Umar, tidak kalah hebat juga. Rapopo, kelangan siji, katakanlah gitu ya Bu Mami. Yang penting aku maksa karo Gusti Allah, piye carane aku nyuwun gitu. Padha saya untuk putih, subur, resik, ganteng katakan menurut Bu Mami kan gitu. Lah saya kalau menilai ganteng suami Bu Mami nanti salah ya Bu Mami ya. Niku terus alhamdulillah dikabulkan. Ternyata diberikan yang lebih baik. Dari situ ada prosesnya. Daya lenting kita, resiliensi kita
supaya kita bertumbuh, supaya kita bisa bangkit dari sini. Motivasi setelah gagal, pemberian motivasi yang dapat membantu siswa bangkit dari kegagalan. Sama seperti halnya proses kita. Mungkin anak-anak kita ada yang dulunya di SD atau SMP tinggal kelas. Tapi kalau sekarang alhamdulillah tidak ada. Anak-anak ternyata dengan dibatasi umur SD itu sudah harus 7 tahun. Ternyata kematangan emosionalnya pun berbeda Bapak Ibu. Jadi lebih matang emosionalnya itu, lebih mapan anak-anak tersebut. Sama tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Daya lenteng kita, proses kita. Mungkin ada di antara kita diuji dengan masalah ekonomi, mungkin ada diuji dengan pasangan kita, mungkin ada diuji dengan orang tua kita, mungkin ada diuji dengan mertua kita. Daya lenteng kita bagaimana? Proses kita bagaimana? Ketahanan kita bagaimana? Disitulah kita bisa bertahan, disitulah kita bisa lebih untuk maju, bisa lebih untuk lebih dewasa lagi, supaya kematangan emosional kita jadi. Kita ada proses diuji, diasah, legowo tadi, pasrah sama Allah. Karena apa? Sesuatu hal datangnya dari Allah dan atas izin Allah pasti juga akan kembali ke Allah. Kalaupun ditarik, dah, tak ambil ya anakku satu, nggak boleh. Saya pasti ada kemelekatan di situ. Ya anakku gitu, masa mau diambil? Tapi saya kembalikan lagi. Oh iya, anakku ini paringane sapa ta kan gitu. Gelem ra gelem wis dijaluk, wis diparengke disuwun meneh, ya wis. Aku kudu ikhlas. Ya wis. Meskipun di situ saya juga berderai air mata, meskipun di situ saya juga harus menangis, atau mungkin ada penyesalan. Aku biasanya nggak maem saus, kok aku maem saus. Aku biasanya nggak kemana-mana, adalah kok aku kemana-mana. Ada pikiran seperti itu, ada mungkin. Cuman kita apakah harus terus stagnan di situ? Tidak. Kita ada usaha. Oh iya, aku kudu periksa. Oh iya, aku kudu luwih hati-hati. Dari situ juga kita belajar bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita berproses. Kowe ngono penak bekara mulang. Kowe ngono penak jamu sithik jare kancaku situ. Kadang kita melihat hanya dari situ. Tetapi ternyata pasien-pasien di BK itu datang silih berganti Bapak Ibu, beraneka macam. Dan kita tetap sehat Bapak Ibu. Dan jadwal kita sudah bikin, sudah buat. Tetapi anak kita tidak memandang itu jadwal. Kapan saya nyaman, kapan saya butuh, saya datang menemui Bapak Ibu yang ada di BK. Alhamdulillahnya anak-anak kita sudah mulai ada kesadaran Bapak Ibu. Oh aku nyamannya karo Bu Dewi. Oh aku nyamannya karo Bu Indri. Aku nyamannya karo Putri. Aku nyamannya sama Pak Maskun. Bu ada Pak Maskun. Baru ngajar. Di mana Bu? Di TKL. Ya udah Bu, saya ke sana. Seperti itu anak-anak kita. Bu ada Bu Indri Bu di ruang guru. Bu teleponin dong Bu biar kesini. Penting Bu, cepet Bu. Udah kok penting cepet pripun. Cepet Bu. Bu Indrinya belum datang kadang gini. Bu aku boleh nuntut nangis Bu? Boleh, silahkan. Nah, seperti itu. Anak-anak kita ada yang sampai seperti itu. Nanti wes orang kuat nahan kadang itu Bapak Ibu. Mau lari kemana saya ini? Saya mau kemana? Mau apa ini saya? Bertanya-tanya terkadang. Semoga kita
bisa menjadi tempat curhat yang pas. Di sini Bapak Ibu ada rencana perbaikan juga. Kita menyusun rencana perbaikan meningkatkan fokus siswa dalam mencapai tujuan mereka. Karena apa? Ketahanan mencerminkan kemampuan siswa untuk kembali setelah menghadapi kesulitan. Mungkin ada orang lain itu yang cover nyawang kebahagiaan kita, atau mungkin kesusahan kita, atau mungkin kerempongan kita cover. Apapun, senjelimet apapun kita diperhatikan. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah perhatian kan gitu bagi kita. Tetapi nyon sewu, kau bernyawang aku, tapi kadang aku ora bernyawang kowe, ngoten gitu. Jadi mohon maaf, kita kadang fokus kepada anak-anak kita, sampai kadang tidak istilahnya memperhatikan teman-teman yang masih mengurusi kita atau mengurusi kita. Terserah, monggo, silahkan kan gitu. Yang penting kita datang ke sini demi anak, untuk anak, bagaimana anak bisa bertumbuh. Kita bisa berkolaborasi dengan panjenengan semua, kita bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa, supaya apa? Anak tersebut mencapai cita-cita mereka. Dari tumbuhkan resiliensi ini tadi, atau bangkit dari keterpurukan daya lenteng. Kemarin saya menggunakan kartu remi Bapak Ibu untuk observasi di anak, dan kita buat kelompok. Alhamdulillah anak mampu bekerja secara kelompok. Berarti sama halnya yang disampaikan oleh Bu Putri dan Ibu Siwi kemarin saat pembinaan. Anak-anak itu mampu menjulang tinggi, membuat menara ketika mereka duduk bersama, bergabung, berkelompok. Terwujud berarti cita-cita mereka di dalam sebuah kelompok itu. Tapi ada satu fokus, anak yang benar-benar harus menjaga ketahanan tersebut di dalam sebuah kelompok tersebut. Iki kudu dadi aku sing gawe, kalian sing mikir. Nah, dari situ anak-anak tersebut bekerja sama. Ada yang memberikan solasi, biar caranya biar nanti nggak rubuh. Ada juga yang memberikan fondasi. Bu, dijaga di buku boleh nggak Bu? Kayak gitu. Ada yang berusaha. Ojo diobah-obah, aku jaga di meja ben ora ambruk. Anak-anak sebegitu effortnya ketika diberikan tugas untuk melanjutkan tugasnya tersebut hingga selesai. Dan alhamdulillahnya dari 4 kelompok berhasil 3. Yang 4 tadi sempat berhasil muncak habis kartunya, namun akhirnya tersenggol atau terhembus oleh hembusan napas temannya yang ada di depan. Mereka mengungkapkan, Bu, ada beberapa reaksi. Ya, kowe sih. Jadi ada yang menyalahkan, ada yang legowo, ada juga yang bangga bisa tinggi, ternyata ambruk. Ya wes lah, ya wes gak apa-apa, yang penting kita udah bisa naik. Itu salah satu teman ada yang menguatkan seperti itu. Wes sih dadak nyebol, ada yang menyalahkan, ada rasa kecewa, tapi juga ada rasa bangga, ada yang menguatkan. Dari rasa paling berharga tentang daya lenteng tersebut tadi, kembali lagi dengan kedekatan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Pasrah. Setelah berusaha, kita pasrahkan sama Tuhan yang Maha Esa. Dari situ Bapak Ibu, bahwa agama itu juga penting.
juga penting. Kita sosok yang harus ditiru. Anak itu lebih melihat apa yang dia lihat dari orang tuanya, jadi mengkopi. Jika yang kita keluarkan kata-kata buruk, pasti anak juga akan mengumpat. Jika kita berperilaku buruk, anak dengan sangat mudah sekali meniru. Tapi kadang kita tidak sadar, yang ada kita emosi, marah. Kok kayak ngono toh? Itu yang sering keluar. Kita menjaga bagaimana kita bisa menjadi panutan atau untuk contoh yang lebih baik. Jaga konsistensi, Bapak Ibu. Bagaimana kita menjaga membangun kebiasaan positif di dalam BK? Jadwal rutin seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, Bapak Ibu. Terus pengawasan perkembangan, lakukan pengawasan rutin, jadi pantauan khusus untuk anak-anak yang notabene itu aktif atau hiperaktif perilakunya atau sikapnya. Dan itu pengawasan rutin itu sangat penting, Bapak Ibu, terhadap perkembangan siswa. Terus ruang kelas yang mendukung, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan proses belajar siswa. Jadi kita butuh, mungkin alhamdulillah di dalam kelas sudah ada LCD, sudah ada mic-nya. Untuk kita fasilitas, alhamdulillah sudah ada kipas seperti itu. Jadi itu mungkin sedikit nyaman untuk anak-anak. Dan alhamdulillahnya lagi, untuk bersih-bersih kita sudah diberikan sapu. Anak-anak tinggal membuat jadwal piket. Jadi kita yang mengarahkan. Kalau mas gede ngapain dadak kayak gitu? Nggak seperti itu. Nyatanya gede pun arah ditutup juga nggak akan gerak. Gede pun nek orang disuruh juga nggak akan gerak. Ada ya. Ada juga tanpa pengawasan kita. Pak Bu sudah jadi. Mereka lebih kreatif. Pak Bu ini aturan kelas di sini. Tapi di sini ada yang apa namanya? Nah, kesepakatan kelas kita ada di sini, Bu. Kalau itu kan dari sekolah, Bu. Ini kesepakatan kelas kita, Bu. Ada juga Bapak Ibu yang seperti itu. Sudah kreatif dan lebih maju. Ternyata juga anak-anak sudah menerapkan. Nah, menikah Bapak Ibu, jalin koneksi, membangun hubungan antara siswa, guru, dan orang tua. Alhamdulillah di kita sudah ada pertemuan rutin untuk diskusi berkala ya Bapak Ibu. Mungkin dengan koordinasi ini dengan rekan sejawat dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kurikulum, Ibu Kesiswaan seperti itu, dan Bapak Ibu guru yang lain. Dan kita juga pernah sering hampir setiap semester mengadakan pertemuan dengan wali siswa. Dari situ, entah itu penerimaan rapot, entah itu ada acara apapun, kita tetap melibatkan pertemuan dengan orang tua siswa, supaya Bapak Ibu orang tua siswa tersebut mengetahui perkembangan putra-putri mereka di sekolah kita. Dan kita tidak berdiri sendiri. Dengan kita berkolaborasi, kita bisa mewujudkan cita-cita anak. Kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik untuk anak-anak kita yang mungkin bermasalah, atau mungkin anak-anak kita yang perlu dan butuh bantuan untuk menentukan masa depannya. Komunikasi efektif antara siswa dan orang tua. Nah, ini banyak sekali rata-rata anak-anak yang bermasalah di kita. Itu komunikasinya nyun sewu sangat buruk dengan orang tuanya. Bahkan kemarin itu dengan bapak ibunya tidak mau bicara. Dengan bapak ibunya tidak mau bicara. Niku gimana niku Bu? Tengok mana kendel mawon. Ditanya pun cuma diam.
sekolah masuk kamar, kadang nggak mandi Bu. Bangun-bangun sudah isya, keluar kalau makan dah masuk lagi ke kamar. Nah, setelah kami dekati, kami tanya, ada apa tondo? Ada apa tondo? Saya bising Bu di rumah, saya pusing Bu, saya stres. Ada apa? Bapak sama ibu itu kalau di rumah bertengkar. Bapak sama ibu itu, bapak saya bukan bapak kandung saya. Bapak saya itu pernah masuk kamar saya, sampai seberat itu masalah anaknya. Ibu saya ceritain tidak percaya dengan kondisi itu, karena ibu saya kerja pabrik Bu, masuknya shift malam. Mengerikan kan Bapak Ibu? Sampai anak itu kadang tidur di tempat rumah temennya, betek-betek dan lanjut sekolah. Saya yang penting sekolah Bu, saya nggak sanggup nggak apa-apa. Ibu marah biarin, karena ibu nggak percaya dengan saya. Jadi hilang rasa percaya itu. Dari situ kita menyampaikan kadang. Akhirnya setelah pertemuan berikutnya, kita bertemu lagi dengan orang tuanya, kita bicarakan lagi. Ibunya menangis. Dari situ ibunya baru sadar. Dan kita butuh sinkronisasi untuk kemajuan anak, supaya anak kembali mendapatkan kepercayaan dan ibunya pun mendapatkan kepercayaan dari komunikasi efektif. Disitulah kita perlu dan sangat penting membangun jaringan dukungan yang kuat, jalin koneksi untuk menciptakan jaringan dukungan sebagai siswa dan keluarga. Apa yang tidak dapat di rumah kita dapatkan di sekolah. Apa yang tidak dapatkan di sekolah tidak dapat di rumah. Bagaimana caranya bisa saling mengisi? Bangun kolaborasi untuk mendukung siswa secara efektif. Kolaborasi dengan wali kelas. Membangun kerjasama yang solid antara guru BK dan wali kelas. Alhamdulillah sudah kami laksanakan nih Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu wali kelas juga proaktif dalam hal ini. Dan anak berbagai macam alasan seperti itu, Bapak Ibu wali kelas juga langsung sigap. Bocah iki ora lara Bu. Tenang Bu, tak ilikane sik Bu. Bocah iki mau ngapus ya Bu, makan Bu wong omah Bu. Ternyata benar, ada di warung. Bocah iki mau lho Bu, aku ketemu lho ndek wingi nang dalan, ene sing ngerti lho Bu. Ya alhamdulillah. Kita sudah saling berkolaborasi bagaimana melihat perkembangan anak didik kita. Menangani kasus siswa bersama, menghadapi tantangan akademik dengan pendekatan kolektif yang terencana. Dan alhamdulillahnya sudah ada program-program yang dari kurikulum dan bisa dilaksanakan. Kita ikut, enak sebenarnya, sudah terencana. Dan dari PK sendiri, alhamdulillah kita bisa menyesuaikan. Ruang konseling yang nyaman, ciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa untuk berbagi pengalaman. Alhamdulillah kita ada konseling individu, ada konseling kelompok, dan ada juga ruang untuk penerimaan tamu. Yang penting kita bisa berkolaborasi, bisa saling mengerti, bisa saling memahami. Di situ akan tercipta kenyamanan bagi siswa kita, bagi para orang tua yang sudah menitipkan putra-putrinya dengan kita. Bagaimanapun caranya, pasti kita juga tidak mau ketika anak kita titipkan kok diolah hanya sembarangan saja, sak-sae. Kalau kita kembalikan ke diri kita sendiri, pastinya akan enak. Kalau kita
kita nggak mau dicubit, istilahnya ya jangan mencubit, kan gitu. Kalau kita nggak mau anak kita itu diolah sak-sae dengan bapak ibu guru di sekolahan mereka, ya kita jangan sak-sae olah mereka di sekolahan kita. Terakhir Bapak Ibu, menata situasi untuk mendukung perkembangan siswa. Ruang konseling yang nyaman. Alhamdulillah Bapak Ibu, meskipun seadanya, ruang konseling kita bikin senyaman mungkin. Menciptakan lingkungan yang nyaman membantu siswa merasa lebih terbuka. Iya, alhamdulillah anak-anak kita sudah sebagian besar tanpa kita jemput bola, ada yang langsung datang ke BK. Jadi mereka sudah mempunyai kesadaran. Ketimbang Nyun Sewu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke belakang kita harus jemput bola. Alhamdulillah pemikiran mereka melalui sosial media sudah agak maju Bapak Ibu. Banyak anak-anak kita yang melihat konten positif. Oh, ternyata guru BK itu bukan polisi sekolah. Guru BK itu tempatnya untuk yang saya sedikitnya curhat atau mengarahkan atau memberikan solusi. Tetapi sebenarnya kita tidak memberikan solusi, tapi mempelajari mereka supaya mereka bisa bersolusi, memberikan mereka supaya lebih matang, kematangan emosionalnya. Jadi mereka yang bersolusi terlebih dahulu. Kita hanya menggiring Bapak Ibu, memberikan jalannya. Kamu mau lewat jalan A, jalan B, atau jalan C? Kita memberikan rambu-rambu. Jalan A sedikit membelok ke kiri, jalan B sedikit membelok ke kanan, nanti jalan C ada tanjakan sedikit. Kita hanya memberikan bayangan seperti itu. Dan anak-anak alhamdulillah sudah bisa berpikir lebih maju. Berarti ada resikonya semua ya Bu? Iya. Semua jalan, semua proses pasti ada resikonya. Jadi yang kita perlihatkan bukan hanya hasilnya Bapak Ibu, prosesnya, bagaimana prosesnya, bagaimana. Jadi anak orang kulino mak bedunduk, kayak tak hadiah iki loh, kayak gitu. Tetapi juga ada jalan prosesnya. Akhirnya anak bisa bertanggung jawab. Ya caranya mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan dirinya. Suasana kelas yang mendukung, kelas yang positif, memfasilitasi interaksi dan pembelajaran yang efektif. Alhamdulillah. Di sini mungkin saya bikin ada hiasan-hiasan, tetapi banyak sekali juga ada hiasan dinding di dalam kelas. Ada puisi-puisi atau mungkin ada kata-kata mutiara, itu saya dapati di ruang-ruang kelas. Tapi juga ada juga yang masih yang saya hiasan kelas sampai kaca itu ada apa? Lipstick, toletan lipstick. Mungkin ini yang perlu kita sedikit benahi. Mewarnai, kreatif Ibu. Hebat. Anak-anak sekarang memang hebat. Mewarnai, bukan pada tempatnya atau kurang tepat tempatnya untuk mewarnai. Selain bibirnya yang diwarnai, tapi juga tembok yang diwarnai. Lingkungan ini menggambarkan lingkungan mendukung, dapat meningkatkan kesadaran. Ya alhamdulillah Bapak Ibu. Sedikit banyak tadi di sini ada 7 jurus BK hebat untuk meningkatkan kualitas layanan BK. Dan tidak lupa pastinya juga membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semua. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Insya Allah dengan ini semua jika kita terapkan, kita akan lebih mudah untuk merangkul anak-anak dan mewujudkan generasi yang hebat untuk anak-anak kita.
Dari kenali potensi ini memahami bakat minat siswa, terus tumbuhkan resiliensi ini kita harus mempunyai daya lenting. Anak-anak juga menumbuhkan emosi yang matang. Caranya tadi mempunyai ketahanan untuk bertahan dan lebih maju lagi. Kelola emosi, kematangan emosi ini sangat-sangat penting Bapak Ibu. Membantu mereka merespon lebih baik apa yang mereka sedang hadapi di dalam kesulitan. Terus jaga konsistensi ini juga mempertahankan perilaku mereka dan sikap positif dan diperlukan untuk mendukung perkembangan siswa secara berkelanjutan. Jalin koneksi, kita membutuhkan juga hubungan yang baik antara siswa, guru, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung. Bangun kolaborasi di sini juga, diskusi kasus dengan guru mapel atau guru yang bersangkutan, terus mengajak orang tua dalam parenting kelas, terus ada juga proyek kelompok lintas mata pelajaran. Dan di sini saya lihat sudah berjalan semuanya, alhamdulillah, dari PKK atau IPAS, terus dari mapel Informatika. Informatika itu kami lihat alhamdulillah proses pembelajaran anak-anak direspon dengan sangat positif. Terus mereka juga sangat senang jika diberikan praktek-praktek seperti itu, bukan hanya monoton atau teori. Terus menata situasi. Di sini khususnya untuk menata ruang BK yang ramah siswa, terus membuat pojok baca konseling. Alhamdulillah sudah ada pojok baca di kelas-kelas dan memberikan waktu relaksasi sebelum ujian. Alhamdulillah sudah terlaksana. Semoga kita bisa konsisten ya Bapak Ibu untuk menata konsistensi ini dan situasi. Nah, dari semua paparan yang sudah saya sampaikan, mari kita terapkan 7 jurus ini demi kemajuan siswa dan sekolah kita Bapak Ibu. Semuanya insya Allah sedikit banyak Bapak Ibu sudah mempunyai ilmu dasarnya untuk bagaimana kita menjadi orang tua yang hebat, pengganti orang tua yang ada di rumah, supaya kita benar-benar istilahnya itu mengakui itu anak kita yang harus benar-benar terwujud cita-citanya supaya bertumbuh dan berkembang dengan maksimal. BK hebat, siswa kuat, masa depan cerah. Itu harapan kami Bapak Ibu. BK hebat bukan hanya tentang memberi solusi, tapi juga mendampingi siswa menemukan kekuatan di dalam dirinya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kehadirannya dan kesempatannya saya bisa berdiri di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan datanya dari Allah dan kesalahan datanya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indah untuk paparannya terkait hasil dari kegiatan Diklat kemarin. Monggo Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Paparannya sangat luar biasa tadi terkait bimbingan konseling dan karir tentunya, yaitu hasil pelatihan atau diklat Bu Indah kemarin, dan ini untuk atau punya kewajiban untuk untuk mengimbaskan praktek baiknya, yaitu 7 jurus BK. Ya, mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait apa yang tadi disampaikan Bu Indah, dan mungkin ada Bapak Ibu? Tidak ada, ya, tidak ada. Nanti terkait yang disampaikan Bu Indah tadi, insya Allah nanti sekolah akan mendukung, ya, sekolah akan mendukung program Bu Indah terkait 7 jurus BK hebat. Ya, tadi salah satunya saya juga sudah melihat, ya, jadi untuk
mengaplikasikan, mengimplementasikan atau menerapkan 7 jurus BK hebat ini, nanti salah satunya yaitu dukungan dari sekolah, dukungan dari kepala sekolah, bapak ibu semua, dan juga sarana dan prasarana sekolah. Jadi dan insya Allah nanti di tahun depan, untuk perencanaan penganggaran tahun depan, Bu Indah nanti akan kita salah satu yang akan kita prioritaskan yaitu di BPBK, termasuk tadi sudah disampaikan ruang konseling dan ruang pendukung apapun yang nanti akan digunakan untuk mengatasi masalah-masalah siswa ini. Nah itu nyuwun tulung Bu Indah, Pak Maskud dan tim, monggo nanti cari referensi sarana prasarana apa yang kira-kira nanti kita butuhkan, untuk mengembangkan pelayanan kita, atau mengembangkan pelayanan BPBK ke anak-anak kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kemarin pada rapat tim pengembang sudah kami sampaikan Bapak Ibu, dan ini Bapak Ibu juga perlu tahu semua bagaimana program-program sekolah kita. Jadi belum nyuwun difotokan. Siapa tahu nanti Bu Indah juga butuh. Ini bagian dari dukungan dari sekolah Bapak Ibu. Jadi beberapa bulan kemarin kita sudah melakukan rapat dengan tim pengembang bahwa untuk perencanaan kegiatan kita, termasuk perencanaan penganggaran kita, kalau dulu sudah kita plot-plot, jadi per program keahlian atau konsentrasi keahlian yang akan kita kembangkan setiap tahunnya. Nah ini kan terus di jurusan lain sudah sebagian sudah mendapatkan bantuan, sudah mendapat bantuan, berarti nanti pengembangannya atau fokusnya, prioritasnya ke konsentrasi keahlian lain yang mungkin belum mendapatkan bantuan, terus kita prioritasnya dari dana BOS. Salah satunya yaitu di bidang kesiswaan. Jadi tahun besok turun nanti timnya Bu Tanti juga membuat RAB. Ini ada Oktober, November, Desember RAB. Nanti untuk alat-alat pendukung bakat minat siswa termasuk ekstrakurikuler nanti kita prioritaskan, termasuk BPBK. Nanti akan kita buat BPBK yang benar-benar standar, ideal untuk konseling, coaching ataupun mentoring terhadap anak-anak, termasuk alat-alat apa yang digunakan. Kalau saya itu pernah melihat malah di kementerian, tapi untuk pegawai, kementerian itu enten ruangan khusus untuk ruangan apa? Ternyata ruangan untuk pegawai bukan namung konseling, pegawai sing kiranya niku stres. Lah kementerian itu enten ruangan dinjem bengok sak banter-banter itu kancane mboten krungu. Lah katanya salah satunya untuk menghilangkan rasa stres dan menawa nanti untuk mengatasi anak-anak itu biar kedap suara itu, termasuk alat nopo nopo tembok dikai busan pukul sak banter-bantere saat anak-anak itu emosi stres. Lah bar niku pun rada kesel lah niku lagi dimasuki di konseling. Lah niku napa nggih niku termasuk alat yang dibutuhkan terrelevan. Nah niku mungkin kita ke depan pasti akan kita lakukan karena ini sangat penting, sangat penting untuk pelayanan BPBK, mengingat anak kita semakin kesini itu mentalnya, psikisnya itu semakin lemah. Beda dengan kita dulu Bapak Ibu. Dulu zaman dulu itu pun mikir istilahnya mangan bae angel, stres itu wis ora mikir stres seneng ini masalah apa pun kuat. Cacasan niki niku nganten masalah sidik mawon itu dadine stres untuk mengatasi itu. Dulu nanti Bu Indah, Pak Maskur, tim BP itu nanti segera mencari referensi bentuk ruangan
konseling, alat-alat apa. Ya, nanti kita insya Allah akan kita penuhi di tahun depan, ya, tahun 2026, dan insya Allah ya, kita akan komitmen nanti akan menjadi model dan rujukan mungkin sekolah lain BK kita nanti di tahun 2026, karena itu sudah menjadi komitmen kita Bapak Ibu untuk penganggaran kemarin, salah satunya yaitu fokus di kesiswaan, di BPK bagian dari kesiswaan. Ya, bukan berarti di jurusan tidak, tetap kita petakan Bapak Ibu ketua program kalian, nanti yang kurang kiranya urgent ya tetap kita support, tapi tetap kita harus punya program-program prioritas. Kalau hanya dibagi rata, berkembangnya sulit. Tapi sekarang ini ya, insya Allah satu persatu, walaupun jangkanya agak panjang sedikit, tapi nanti semuanya pasti akan menjadi hebat dan maju. Mungkin itu Bapak Ibu, dan terima kasih pada Bu Indah, sangat luar biasa, dan terus Bu Indah, Pak Maskur dan tim untuk mengimplementasikan 7 jurus BK ini. Terus kita tunggu ya implementasinya, tidak hanya sekedar pengimbasan mawon Bu Indah, nanti monggo langsung kita actionkan. Ini sangat luar biasa yang disampaikan Bu Indah, ini lengkap. Kira-kira kalau ini nanti diaplikasikan dengan 7 jurus pun pas, ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satu strateginya untuk mencapai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan 7 jurus BK. Nah, nanti diterapkan. Ini perlu nggih di MMT Bu. Mungkin nyuwun Pak Andri untuk mencetak MMT jurus jenengan ini biar nanti semua Bapak Ibu guru juga bersama. Mungkin itu Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada yang mau tanyakan? Ya, kalau tidak ada mungkin kita akhiri untuk kegiatan penjelasan dari Bu Indah. Saya izin menutup Bu nanti. Ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri. Marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Bapak Ibu semua. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin menyampaikan agenda pagi hari ini di lapangan sekolah kita ada debat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Monggo belum selesai kita bisa mendengarkan bersama-sama, karena sebentar lagi akan ada